Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Akiafil Aska dari kelas 12 TBSM. Kali ini saya akan berpresentasi untuk tugas SP. Presentasi yang akan saya presentasikan adalah teks prosedur. Teks prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi teks prosedur itu merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu. Jadi langkah-langkahnya itu apa saja. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan itu dijelaskan secara detail agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat untuk mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Jadi agar mudah dipahami, dijelaskan secara rinci. Seperti contoh, kan mengecas HP atau handphone, apa saja yang perlu disiapkan, apa saja yang perlu dilakukan, dan langkah-langkahnya apa saja. Ciri-ciri teks prosedur menggunakan pola kalimat perintah dalam kurung imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah atau meminta, melarang melakukan sesuatu atau melarang melakukan sesuatu. Terus menggunakan kata-kata aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Menggunakan kata-kata penghubung dalam kurung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Ciri bahasa yang digunakan menggunakan kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Selain kalimat perintah juga diberikan saran. Jadi misalnya ada cara yang lebih baik atau cara yang kurang efektif misalnya saat dilakukan, kita beri saran yang lebih baik. Dan larangan agar diperoleh hasil maksimal. Jadi larangan itu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang misalnya terjadi kesalahan agar tidak berpengaruh pada saat melakukan pekerjaan itu. Waktu menggunakan atau membuat. Menggunakan kata dengan ukuran akurat. 2/4 tepung, 5 buah pimpang kunyit. Menggunakan kelompok kalimat dengan batas yang jelas.
struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Yang pertama itu adalah tujuan. Tujuan untuk melakukan pekerjaan itu apa? Jadi sekiranya tidak memiliki tujuan, harus diberi tujuan pekerjaannya itu untuk apa. Pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi. Dua, langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya itu adalah tata cara yang harus dilakukan saat melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi tiga jenis, yaitu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Jadi teks prosedur itu tujuannya adalah untuk memandu untuk menggunakan suatu alat atau memainkan suatu mainan atau alat yang akan digunakan. Teks prosedur untuk memandu cara membuat. Jadi ada juga teks prosedur yang memandu untuk membuat sesuatu benda atau barang. Jadi untuk teks prosedur itu adalah teks untuk memandu. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi yang pertama itu adalah panduan dan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan. 2. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. 3. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi teks prosedur itu harus urut dengan apa yang akan dilakukan itu. Urutannya harus teratur. Terus struktur teks prosedur cara membuat. Tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut, terus apa saja yang diperlukan untuk membuat untuk membuat sesuatu yang akan dibuat, terus langkah-langkah pembuatan atau pengerjaan. 3. Untuk bagian lain, penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Untuk contoh teks prosedur itu contohnya seperti biasanya ada di mie instan. Nah itu kan ada prosedur pembuatannya. Jadi bagaimana, seperti contoh pertama buka bungkusnya, terus masukkan minyak ke dalam air panas dan rebus, terus buka bumbunya, tuang ke mangkuk atau piring, terus tunggu minyak hingga matang. Setelah itu buang airnya atau tiriskan, terus masukkan minyak ke piring atau mangkuk yang sudah ada bumbunya itu. Setelah itu diaduk hingga merata. Seperti itu contohnya. Dan lagi contoh yang lain seperti pembuatan kopi atau pembuatan gelas atau apa gitu. Terima kasih atas telah memperhatikannya. Waktu dan tempat saya mempresentasikan.
Apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang tenang, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.